Oke, kita masuk ke langkah pertama di dalam QCC, ya ini menentukan tema. Ya, jadi untuk menentukan tema ini, Anda harus tahu target kerja Anda apa. Atau biasanya kalau di satu perusahaan itu istilahnya ada key performance indicator atau indikator kinerja atau apapun itu ya. Contohnya seperti kalau di produksi kan pasti akan diminta output. Kalau di quality pasti akan diminta data tentang reject. Nah, itu menunjukkan kinerja di satu departemen atau bagian Anda. Ya, jadi tema di dalam QCC itu harus sejalan dengan keinginan atau strategi di perusahaan, yakni salah satunya melalui parameter key performance indicator. Oke, ini sebagai contoh, seorang supervisor memiliki key performance indicator ada 5 poin, yakni yang pertama tentang productivity, kemudian tentang cost, tentang absensi kedisiplinan di HRD, kemudian quality sama safety. Nah, dari kelima ini yang tidak tercapai adalah poin safety, sehingga diambil tema adalah bagaimana menurunkan jumlah kecelakaan kerja di bagiannya atau di departemennya. Nah, cuman kecelakaan kerja itu kan jenisnya macam-macam, jadi kita harus spesifik. Kita akan diminta ketika menjalankan step QCC, jadi kita harus stratifikasi lagi jenis kecelakaannya apa saja. Nah, contohnya seperti ini ya. Ternyata setelah distratifikasi itu ada terpleset, terbentur, tergores, sama terbeset. Nah, dari situ kita ambil yang paling dominan apa, yang paling besar apa kejadiannya. Kalau dalam hal ini kita menggunakan tools Pareto ya. Jadi prinsip Pareto itu kita 80-20, 80% hasil akan diperoleh dengan usaha 20%. Jadi orang kan pengennya kerja sedikit hasil banyak. Nah, itu prinsip dari Pareto. Ya, jadi tema di dalam QCC juga harus diingat, tema itu harus tunggal. Jadi nggak mungkin kita mengambil satu tema QCC terpleset, terbentur, tergores, misalnya 3 tema. Sedangkan 3 tema itu berada di scope atau proses yang berbeda. Kecuali kalau 3 tema itu di dalam scope atau proses yang sama. Nah, mungkin bisa dijadikan satu, tapi saya tidak rekomendasi karena tema itu biasanya harus tunggal, satu tema, karena kita prinsipnya sudah menentukan prioritas utama sehingga impactnya besar. Nah, dari situ tema yang sudah diangkat, kita lihat dampaknya terhadap QC DSM itu apa. Secara quality kalau nggak ada nggak perlu dipaksain. Secara cost, nah kalau ada tunjukin berapa. Dari kecelakaan ini timbul biaya perawatan karyawan sebesar contohnya 500.000 ya. Nah, belum lagi ketika karyawan kecelakaan kerja nggak masuk kerja, jadi hilang main days karena karyawan tidak bekerja selama beberapa hari. Kalau dihitung rupiahnya kurang lebih sekitar 1 juta rupiah. Nah, jadi di poin QC DSM ini sebisa mungkin kalau bicara cost, keluarkan jumlah biayanya berapa. Kalau bicara quality, berapa defect yang dihasilkan. Ya, jadi semua harus by data ya. Kecuali mungkin poin yang moral. Jadi moral itu sifatnya lebih subjektif karena itu menyangkut misalnya, oh karyawan dengan banyak kecelakaan, mereka khawatir jangan-jangan saya korban berikutnya. Ya, jadi seperti itu kurang lebih ya dalam penetapan tema di dalam QCC. Oke. Di video berikutnya akan kita tampilkan bagaimana menetapkan target. Saksikan ya, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Terima kasih.